Guys, kalian pernah nggak naik bus nih ya, atau nggak kereta zaman dulu ya, yang abang-abangnya kalau ada yang jualan itu naro barang-barangnya di pangkuan penumpang-penumpangnya gitu, dan beberapa menit kemudian diambil lagi sama abangnya. Ternyata itu teknik yang pinter dan ada teorinya loh. Namanya itu endowment effect, yaitu dimana ketika seseorang memiliki barang, barang itu akan dinilai lebih tinggi dibandingkan kalau itu bukan punya dia. Ketika si abang-abang ini naruh barang itu di pangkuan penumpangnya atau dipegang sama penumpang, itu secara nggak langsung penumpang itu berasa barang itu milik dia. Dan kalau misalkan diambil lagi sama abangnya, akan ada rasa kehilangan atau kerugian di mana manusia itu kan nggak mau rugi sama sekali. Akhirnya dibelilah tuh sama penumpangnya. Ternyata trik ini juga dipakai sama IKEA atau IKEA lah ngomongnya apa. Di IKEA itu kan didesain kayak rumah banget gitu. Ada tempat tidurnya, ada sofanya, kita bisa duduk-duduk, desainnya pokoknya kayak di dalam rumah. Dan itu memiliki sedikit efek endowment ini. Jadi kayak rasa memiliki di rumah itu. Kalian di sini ada yang suka makan kerang hijau? Bukan maksud untuk menjatuhkan ya, tapi lebih ke edukasi aja buat kalian. Siapa tahu kalian ada yang belum tahu. Selain karena emang rasanya yang enak dan harganya yang murah, jadi dia itu sering banget muncul di restoran-restoran seafood atau bahkan seafood pinggir jalan. Jadi untuk beberapa jenis kerang, termasuk kerang hijau itu sebenarnya punya kekuatan, yaitu mereka bisa hidup di lingkungan tercemar sekalipun. Dan kalau misalkan ada percobaan kayak gini, jadi ini kan air kotor nih sebelah sini. Kalau ditaruhin sama kerang hijau kayak gitu, airnya tuh bakal jadi bening lagi kayak gitu, karena dia menyerap kayak semacam vacuum cleanernya kotoran-kotoran yang ada di air itu. Tapi masalahnya lebih ke tempat mereka tinggal. Kalau misalkan mereka hidup di daerah yang kotor, banyak timbal, merkuri, dan lain-lain itu kan bakal diserap ke badannya si kerang ini. Karena si kerang ini nggak punya liver, jadi dia nggak bisa menyaring zat-zat buruk untuk badannya. Jadi langsung masuk aja ke dagingnya. Dan kalau langsung dikonsumsi manusia, itu bisa kena penyakit dari kanker hingga gagal ginjal. Hey guys, jangan pernah kalian tinggalkan botol air mineral di dalam mobil, karena akibatnya bisa fatal. Saat bepergian dengan mobil, terkadang kita menyimpan air mineral sebagai persediaan minum. Meskipun terkesan sepele, meninggalkan botol air mineral di dalam mobil ternyata bisa berakibat fatal. Pasalnya, meninggalkan air kemasan di dalam mobil, terlebih saat cuaca panas, sangat berbahaya bagi kendaraan. Botol plastik bening dan air dapat bekerja seperti kaca pembesar. Efeknya jika terkena panas matahari, maka sinarnya akan menjadi sangat kuat. Dan jika pantulan sinar dari botol terkena barang yang mudah terbakar, maka akan menyebabkan kebakaran pada mobil. Kejadiannya mirip banget sama 1 tahun yang lalu. Jadi baru-baru ini ditemukan lagi ikan mas raksasa di perairan Danau Toba, tepatnya di Silalahi, yang berukuran gak wajar. Tuh. Banyak pro kontra. Banyak yang bilang lepasin aja ikannya karena takutnya kejadian kayak 1 tahun yang lalu. Pernah ditemukan juga ikan raksasa kayak gini, tapi setelah kejadian ditangkapnya ikan raksasa ini, terjadilah tragedi. Tragedi yang ketenggelamnya kapal KM Sinar Bangun yang di Danau Toba yang memakan korban banyak. Kalian masih ingat kan? Juni 2019 kemarin kalau nggak salah. Pro kontra banyak sekali. Banyak yang bilang udah lepasin aja ikannya, takutnya kejadian yang sama yang nggak diinginkan terjadi lagi kayak tahun kemarin. Kalau menurutku juga sama, lepasin aja karena ukurannya udah nggak wajar lagi. Lagian kalau dimakan pun itu daging ikannya udah tua, nggak bakal bisa dimakan ya kan. Kasian, mending dilepas aja. Danau Toba sendiri kan juga dari ikan. Di umur berapa kalian baru sadar kalau misalkan tanggal kadaluarsa yang ada di botol air mineral itu bukan tanggal kadaluarsa airnya loh? Karena faktanya air mineral itu nggak bisa kadaluarsa guys. Terus itu tanda kadaluarsa apa dong? Jadi itu adalah tanggal kadaluarsa botolnya. Kemasan botol air mineral itu biasanya bahannya terbuat dari PET atau enggak PETE yang dapat mengalami penurunan kualitas kurang lebih 2 tahun semenjak diproduksi. Sehingga kalau sudah digunakan lebih dari 2 tahun itu bisa mempengaruhi air yang ada di dalamnya. Bisa aja botol itu mempengaruhi airnya dengan berbagai zat kimia yang dikandung dia, apalagi kalau misalkan air tersebut sudah lama di bawah sinar matahari. Sehingga biasanya tanggal kadaluarsa yang ada di botol air mineral itu adalah 2 tahun dari tanggal produksi botol airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menunjukkan satu magic penemuan baru pada zaman sekarang.
apabila saya membuka cincin saya, satu kali buka, HP Anda akan mati. Saya buktikan kepada Anda. Mari kita saksikan sama-sama. Fokus sama HP Anda. Hitungan ketiga HP Anda akan mati. 1, 2, 3, mati.